Mas, kenapa sih TMT SK saya itu per 1 Maret 2022, tetapi sampai detik ini saya belum terima SK-nya. Apa aja penyebabnya? Untuk yang Indramayu itu masih 0%, Pak. Oh iya, barusan tadi saya cek ya, Indramayu kontrol. Itu kalau menurut yang komentar di IG BKE-nya tuh kan katanya BTL semua. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelaslatsar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman CASN 2021 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Mas, kenapa sih TMT SK saya itu per 1 Maret 2022, tetapi sampai detik ini saya belum terima SK-nya. Apa aja penyebabnya? Nah, sebelum saya membahas itu, saya akan memberitahukan ya ke teman-teman semuanya ya, bahwasanya BKN di tanggal 8 April 2022 itu update progres penetapan NIP-nya. Nah, di sini ini sudah terlihat ya progres penetapan BKN ini per 8 April 2022 ini ada 400-an instansi ya, sudah saya kategorikan menjadi 3, yaitu yang warna kuning ini progresnya kurang dari 20%. Nah, yang warna kuning ini menunjukkan untuk TMT SK CPNS-nya ini 1 Juni 2022. Sementara untuk yang warna orange ini untuk progres 20-80%, ini TMT-nya 1 Mei 2022. Jadi SK CPNS-nya ini TMT-nya 1 Mei 2022. Dan yang warna hijau adalah yang progresnya sudah antara 80-99% ya. Ini TMT-nya 1 April 2022. Nah, saya akan bacakan ini yang warna hijau, orange, dan kuning ya. Untuk yang warna hijau, yang progresnya 81-99%, yang nanti TMT-nya insya Allah 1 April 2022 ya. TMT SK CPNS-nya. Kemudian untuk SK SPMT-nya kemungkinan setelah Lebaran, seperti itu. Mungkin tanggal 9 Mei 2022. Yang pertama yaitu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BPS, kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kemudian Setjen Komnas HAM, kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Jepara, Kementerian Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemkot Semarang, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Jember, Pemkab Probolinggo, Pemkot Kediri, kemudian Pemprov Jawa Barat, Pemkab Purwakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Banjar, Pemkab Serang, Pemkab Tangerang, Pemkot Serang, Pemkab Donggala, Pemkab Buol, Pemkab Morowali, Pemkab Parigi Mautong, Pemkab Sinjai, Pemkab Bulukumba, Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemkab Kolaka Utara, Pemkab Lampung Barat, Pemkab Lampung Timur, Pemkab Melawi, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padang Lawas, Pemkab Ogan Komering Ulu, Pemkab Musirawas, Pemkab Ogan Komering Ilir, Pemkab Empat Lawang, kemudian Pemkab Barito Timur, Pemkab Kutai Kertanegara, Pemkab Pasir, Pemkab Brau, Pemkab Lombok Timur, Pemkab Sumbawa, Pemkab Dompu, Pemkab Sumbawa Barat, Pemkot Mataram, Pemkab Alor,
Pemkab Sumba Tengah, Pemkab Minahasa Utara, Pemkab Halmahera Utara, kemudian Pemkot Tidore Kepulauan, Pemkab Bengkalis, Pemkab Indragiri Hilir, kemudian Pemkab Rokan Hilir, Pemkab Siak, Pemkab Kuantan Singingi ya. Kemudian Pemkot Pekanbaru, Pemkab Solok Selatan, Pemkab Pasaman Barat, Pemkot Padang, Pemkab Lingga, dan Pemkab Pidijaya. Nah, itulah instansi yang TMT-nya 1 April 2022. Sementara untuk SK SPMT-nya ini ada yang bersamaan ya 1 April 2022 dan ada yang 9 Mei 2022 untuk SK SPMT-nya. Kemudian kita beralih yang warna orange. Yang warna orange ini menunjukkan untuk progres penetapan NIP-nya 20 sampai 80%. Kemudian untuk prediksi SK CPNS-nya ini TMT-nya 1 Mei 2022. Kemungkinan nanti SK SPMT-nya kalau di kementerian itu bisa bersamaan dengan SK TMT-nya. SKTMT CPNS-nya, kalau misalkan di kabupaten atau kota, di Pemda, itu biasanya jeda 1 bulan, yaitu di 1 Juni atau 2 Juni ya, karena 1 Juni itu hari libur, 2 Juni atau di bulan Juli 2022. Itu untuk SK SPMT-nya. Saya bacakan dulu untuk daftar instansi yang progresnya 20 sampai 80%. Yang pertama yaitu Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemkab Banyuasin, Pemkab Kepahyang, Pemkab Lombok Barat, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa, Pemkab Bolang Mongondo Utara, kemudian Pemkab Gorontalo, dan Pemkab Pulau Morotai. Kemudian yang warna kuning yaitu progresnya kurang dari 20%. Ini artinya ada masalah ya, ada beberapa masalah di pemberkasan seperti yang di Pemkab Indramayu atau juga instansi-instansi ini mendapatkan jatah urutan paling bawah. Nah, biasanya yang kurang dari 20% ini masih lama ya untuk SK CPNS-nya kemungkinan TMT di 1 Juni 2022. Kemudian untuk SK SPMT-nya bisa juga ada yang bersamaan khusus untuk instansi pusat. Kemudian kalau yang di Pemkab atau Pemkot atau yang di Pemda itu biasanya jeda 1 bulan, yaitu di 1 Juli 2022. Seperti itu. Saya bacakan untuk instansi yang berwarna kuning, yaitu yang progresnya kurang dari 20%, yaitu yang pertama Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, kemudian Pemkab Indramayu, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Poso, Pemkab Maros, Pemkab Takalar, Pemkab Muna, Pemkab Konawe Selatan, Pemkab Konawe Utara, Pemprov Maluku, Pemkot Ambon, dan Pemkab Majene. Nah, ini instansi-instansi yang pemberkasannya paling akhir ya, penetapan NIP-nya paling akhir. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, saya persilakan dulu Mas Ogi atau Mas Wawan atau Mbak Dian, silakan konsultasi apa yang dialami sampai sekarang kok belum keluar untuk SK CPNS-nya seperti apa. Silakan boleh cerita di sini ya. Halo Pak Bas. Oke, Mas Ogi, silakan. Ya, perkenalkan saya Ogi Haneka. Saya dari instansi Pemkab Oku Timur, Pak. Oh, Oku Timur. Iya. Kirain tadi Indramayu. Oku Timur ya. Oke. Iya. Untuk Oku Timur sendiri itu penetapan NIP-nya sudah 100%, Pak, sejak tanggal 25 Maret kemarin. Oke. Tapi dari instansinya sudah memberikan
pernyataan kalau penyerahan SK itu sudah setelah Lebaran, Pak. Oke, Ya, berarti Maret ya? NIP-nya Maret ya? Penetapan iya, NIP-nya ya? penetapannya sudah selesai per Maret, Pak. Oke, siap. Ya, Tetapi saya jelas. untuk iya, Tetapi untuk penyerahan SK-nya setelah Lebaran ya? iya, setelah Lebaran. Oke, saya jelaskan ya, Mas Oki ya. Oke, jadi teman-teman, penetapan NIP ini kan prosesnya oleh BKN. Saya share screen dulu. Penetapan NIP. Ini dilakukan oleh BKN. Kemudian dari BKN, ketika penetapan NIP, maka keluar nomor pertek ya, pertimbangan teknis. Nah, nomor pertek ini nanti akan di-download oleh BKPSDM atau BKD atau Biro Kepegawaian. Kalau di instansi pusat seperti itu. Nah, ketika di-download, maka ini nanti akan dibuatkan SK CPNS oleh BKPSDM. Nah, seperti ini. Ini tahapannya ya. Nah, kalau di BKPSDM atau di Pemda akan ditandatangani oleh bupati atau wali kota. Nah, ini setelah ditandatangani oleh bupati atau wali kota, ini SK-nya masih utuh ya teman-teman ya. SK masih utuh. Utuh artinya ini satu angkatan, satu formasi. Formasi angkatan 2021. Jadi SK-nya itu satu, kemudian di situ ada lampirannya banyak. Lampirannya daftar peserta. Oke ya, sampai di sini. Jadi SK-nya masih tunggal satu, belum satuan. Nah, setelah keluar SK CPNS yang utuh, kemudian dari BKPSDM atau BKD atau Biro Kepegawaian membuat SK CPNS satuan. Nah, SK ini nantinya ini yang akan diterima oleh teman-teman ya. SK petikan namanya. Ini kalau bahasanya itu SK petikan. Nanti SK petikan ini ditandatangani oleh Sekda atau Kepala BKPSDM. Seperti ini. Jadi nanti dibuat satuan dulu. Jadi kalau misalkan formasi CPNS ada 300, ya nanti dibikin SK-nya sebanyak 300. Seperti itu. Itu untuk yang CPNS. Sementara kita ketahui ada P3K, P3K guru, dan P3K non-guru. Nah, itu berlomba-lomba nih. Untuk P3K guru biasanya ada 1000 ya, mendekati 1000 lah. 700 sampai 1000 biasanya seperti itu. Kemudian untuk P3K non-guru ini masih sedikit, biasanya di bawah 100, seperti itu. Nah, SK petikannya ketika sudah dibuat, maka nanti dari BKPSDM akan membuat seremonial acara penyerahan SK. Nah, penyerahan SK ini nantinya teman-teman akan diundang dan wajib hadir ya. Dan wajib hadir dalam penyerahan SK CPNS tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika
Pertek turun sampai dengan terima SK dibutuhkan waktu berapa bulan. Nah, ini ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Tergantung nanti dari BKPSDM-nya cepat atau enggak gitu untuk menyelenggarakan penyerahan SK. Kemudian dari kepala daerahnya, dari bupati atau wali kota, ini statusnya apa? Ada yang statusnya masih PLT, PLH terkait bupatinya ada kekosongan. Itu nanti juga memperlama. Karena kalau misalkan bupatinya lama, bupatinya nggak ada ya, cuma PLT, PLH gitu, maka dari BKPSDM ini akan mengajukan usul rekomendasi untuk penandatanganan SK CPNS. Rekomendasinya dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu yang membuat nanti jadi semakin lama. Jadi benar Mas Ogi, dia itu penetapan NIP-nya, TMT-nya Maret, tetapi penyerahan SK CPNS-nya setelah Lebaran. Setelah Lebaran kemungkinan awal April ya. Awal Mei. Awal Mei setelah libur Lebaran nanti langsung masuk kerja. Seperti itu. Kenapa dibikin Mei tidak akhir Lebaran, sebelum Lebaran, sebelum libur Lebaran itu kan berarti tanggal 28. Kenapa nggak dibuat seperti itu? Sebenarnya bisa-bisa aja, tetapi nanti kasihan ya. Kasihan CPNS-nya. Apalagi bagi CPNS yang akan yang dari luar daerah atau dari luar provinsi. Itu kan untuk masuk ke daerahnya, masuk ke instansinya, itu berarti kan tarifnya sudah tarif mudik ya. Itu nanti kasihan. Penyerahan SK-nya akhir April, tetapi masuk kerjanya setelah Lebaran. Padahal Lebarannya itu kan cutinya 10 hari. Nah, ini kan kasihan. Makanya kebijaksanaan dari pemerintah OKU ya, OKU ya, Organ Kemenering Ulu ya, Mas Oki ya. Jadi dibuat penyerahan SK CPNS-nya dibuat setelah libur Lebaran, seperti itu. Karena nanggung kalau misalkan di akhir April, maka teman-teman baru penyerahan SK, sementara nanti libur Lebaran terlalu lama. Seperti itu. Mungkin sudah jelas ya Mas Oki ya. Berikutnya saya bacakan chat. Ini ada Mbak Dian. Chatnya saya bacakan dulu. Pak, instansi saya katanya bulan 10 bagi SK karena belum ada anggaran. Apa bisa begitu ya? Saya dari instansi Kabupaten Toba. Terima kasih. Padahal NIP yang saya cek link di grup TMT Maret dan NIP-nya sudah selesai sebulan sejak Maret lalu. Oke, ini kan pendapat dari Mbak Dian selaku yang masih berada di luar pemerintahan. Ini kita perlu menelisik lebih jauh ya, apa yang terjadi di pemerintah Kabupaten Toba. Sebenarnya ya, teman-teman, sebagai informasi aja, ketika formasi itu dibuat, maka instansinya itu harus membuat fakta integritas ya, bahwasanya anggarannya sudah dibuat di tahun depan. Jadi ketika formasi 2021 dibuat, itu juga bupati atau wali kotanya itu sudah tanda tangan bahwasanya anggarannya sudah disiapkan, anggaran gajinya. Seperti itu. Jadi harusnya ketika keluar NIP-nya, maka anggarannya gaji itu sudah dipersiapkan. Tetapi untuk yang P3K itu aneh ya teman-teman ya. Di awal itu katanya pemerintah pusat itu akan
membuatkan anggaran gajinya, jadi gaji itu ditanggung oleh APBN, tetapi di tengah jalan ini ditanggung oleh APBD. Seperti itu. Makanya banyak teman-teman P3K yang sudah selesai di awal tahun, di Januari itu sudah selesai untuk penetapan NIP P3K-nya. Itu sudah selesai, tetapi sampai detik ini belum dipanggil untuk masuk kerja. Nah, salah satunya yaitu karena anggarannya ya, karena anggaran berubah dari sebelumnya APBN menjadi APBD. Nah, sementara ini Mbak Dian adalah CPNS, harusnya ini tidak mengalami masalah seperti ini. Nah, bisa jadi kenapa bisa seperti itu? Mungkin ada refocusing anggaran, artinya ada perubahan anggaran. Ini kita nggak tahu. Atau ini yang perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya ini di beberapa daerah untuk tamsil, untuk TPP, TKD ini banyak yang belum dibayarkan. Kenapa banyak yang belum dibayarkan? Karena ada masalah administrasi ya. Karena Kementerian Pan-RB ini mewajibkan adanya reformasi birokrasi dalam hal ini untuk yang eselon 4 ini wajib untuk eselon 4 ya, kecuali di kelurahan kecamatan ini wajib dipindahkan menjadi pejabat fungsional seperti itu. Nah, ini kalau belum dilaksanakan maka program reformasi birokrasinya kan belum berjalan, otomatis dari Kementerian Keuangan ini tidak memperbolehkan untuk pencairan anggaran. Seperti itulah gambaran sederhananya seperti itu. Jadi belum diizinkan untuk dicairkan. Jadi bukan karena anggarannya belum ada, tetapi memang belum diizinkan untuk dicairkan. Makanya instansinya butuh waktu untuk menyelesaikan administrasi reformasi birokrasi tersebut. Makanya dibuat di bulan 10. Di bulan 10 itu kan berarti masuknya anggaran perubahan, bukan anggaran tahunan reguler ya. Itu masuknya anggaran perubahan. Seperti itu. Jadi ya kalau misalkan ada informasi seperti itu, Mbak Dian siap-siap aja nanti masuk kerjanya di bulan Oktober. Seperti itu. Tetapi ini kan masih desas-desus ya. Masih desas-desus, Mbak Dian perlu cross-check dulu di misalkan ada kenalan di instansinya, di BKPSDM-nya, atau misalkan di lingkungan Setda, itu biasanya lebih tahu soal anggaran seperti itu. Tetapi kalau uang, itu saya yakin ada lah. Kalau uang saya yakin ada, tetapi kalau misalkan adanya ini ya, rekomendasi untuk pencairan anggaran memang sekarang ini ketat ya. Harus kalau misalkan mau pencairan anggaran itu harus ada persetujuan dari Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Seperti itu. Oke, kemudian Mas Wawan ini tanya, untuk instansi Pemkab Indramayu, progres masih 0%. Waktu BKN update tanggal 8 kemarin ada yang bertanya dan dijawab oleh Kantrek 3 bahwa Indramayu terdapat BTL secara massal dan belum bisa dikerjakan satupun. Kira-kira masalahnya apa ya Pak? Dan kapan bisa selesai? Dan kemungkinan TMT NIP-nya bulan apa? Soalnya sekarang saya belum resign dan masih kerja honorer menunggu NIP dulu yang mundur terus. Oke Mas Wawan, jadi kalau ada masalah seperti ini, Mas Wawan nggak perlu resign dulu ya. Karena ini hilalnya belum terlihat ya progresnya. Kemudian di Indramayu ada BTL massal. BTL massal ini kemungkinan ini ada salah persepsi ya antara BKPSDM-nya dengan BKN Kantrek 3. Kantrek 3 Bandung. Nah, ini tentunya ada berkas-berkas yang keliru ya. Ada berkas-berkasnya yang keliru, bisa di DRH atau surat pernyataan apa, itu kita nggak tahu ya.
seperti apa kekurangan berkasnya. Yang jelas yang hanya tahu yaitu di BKPSDM-nya. Seperti itu. Kemudian kalau yang di P3K itu kan ada isu masalah STP, surat pertanggungjawaban mutlak ya, STJM atau apa. Nah, itu wajib dibuat oleh instansi masing-masing. Kemudian ada juga surat pengalaman kerja itu juga dicek, makanya yang P3K itu lama. Tetapi untuk yang CPNS harusnya lancar-lancar aja ya kalau tidak ada BTL massal. Nah, ini Mas Wawan perlu mengecek, mungkin datang langsung ke BKPSDM-nya atau tanya orang dalam ya, kenapa ada BTL massal. Karena di beberapa instansi ini tinggal menunggu kok. Tinggal menunggu dan hampir selesai. Harusnya di akhir April nanti ini progresnya sudah 100%. Seperti itu. Kalau BTL massal ini prosesnya masih lama ya Mas Wawan ya. Kalau perkiraan paling cepat 2 bulan Mas Wawan. 2 bulan TMT-nya ya. Jadi masuk kerjanya ya paling cepat ya 3 bulan dari sekarang. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait seperti ini. Kok masih lama proses pemberkasannya? Seperti apa? Silakan saya kasih kesempatan ke teman-teman. Mas Agus, ini belum bertanya. Gimana Mas Agus? Posisi melamar di instansi mana dan progresnya sekarang sudah di berapa persen seperti itu. Silakan Mas Agus, barangkali mau bertanya. Oke, ini Mbak Dia menambahkan lagi, keterlambatan seperti itu kalau mau mengadu kemana ya Pak? Masa bulan 10, Pak, kayaknya kurang terima aja. Gitu. Kita sebagai CPNS dibanding daerah lain. Atau memang harus pasrah aja Pak sama keputusan instansi. Oke, jadi teman-teman ya, ketika di daerah lain itu sudah penyerahan SK CPNS dan di tempat teman-teman ini belum belum ada hilalnya seperti itu, teman-teman bisa melapor ke PPID. Bisa menanyakan ke PPID ya, PPID. Jadi di instansi masing-masing itu ada PPID. PPID nama kabupatennya, misalkan di tempat saya ppid.purwodjokap.go.id. Nah, di situ teman-teman bisa menyampaikan keluhannya. Misal keluhannya penerimaan SK CPNS kok belum ada hilalnya. Seperti apa? Itu boleh kok bertanya dan nggak dipermasalahkan karena kita sebagai warga negara itu boleh menanyakan informasi publik seperti itu. Jadi memang boleh untuk bertanya. Atau bisa juga ke lapor.go.id. Itu juga boleh. Lapor istilahnya menanyakan ya teman-teman. Ini kok pemerintah Indramayu belum keluar seperti itu. Nanti dari situ akan diberikan jawabannya ya secara resmi oleh instansinya. Itu pasti dijawab. Atau kalau di Jawa Tengah itu Pak Ganjar biasanya ada laporgan yaitu lapor gub. Itu di situ ada di internetnya, silakan dicek aja, ada kok lapor gub untuk di pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah itu boleh menanyakan, Pak, itu kok pemerintah kabupaten X belum keluar SK CPNS-nya, progresnya seperti apa? Boleh menanyakan seperti itu. Nanti dari Pak Gubernur akan meneruskan ke kabupaten atau kota teman-teman seperti itu.
Karena orang BKD di grup nggak respon apa-apa kalau di chat. Ya, perlu teman-teman ketahui ya, yang ada di grup itu kan cuma bawahan ya, teman-teman ya. Bawahan dia kan takut untuk memberikan jawaban secara resmi. Takutnya jawaban pribadi dikira teman-teman itu mewakili jawaban instansi. Nah, kalau misalkan mau jawaban yang lebih resmi, teman-teman lapor ke lapor.go.id menanyakan itu. Nanti akan diteruskan kok. Atau teman-teman minta jawaban di PPID. PPID. Saya carikan ya PPID-nya ya. Mbak Dian ini di daerah Toba ya. Saya carikan PPID Toba. Jadi ini teman-teman nanti kalau misalkan mau mengadu bisa ke PPID-nya masing-masing seperti ini. Teman-teman bisa search ya, bisa search di Google PPID spasi kabupatennya mana. Seperti ini ya. PPID kabupaten apa, PPID kota apa gitu. Nanti dibuka aja seperti ini, hasilnya di sini. PPID. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke ini ya. Hubungi kami. Sebentar, ini kok belum. Hubungi kami. Nah, ini nanti di sini, kirim pesan. Ini nanti dibales kok kayak gini, PPID. Seperti itu. Jadi ini permintaan data juga boleh, teman-teman. Jadi teman-teman, bagaimana progres penetapan NIP di Kabupaten Toba, seperti itu. Karena yang kemarin di Kabupaten Purworejo juga gitu. Ada yang menanyakan seperti ini. Progres penetapan NIP kok belum selesai seperti itu. Nanti dibalas secara instansi. Jadi bukan di kolom chat. Kalau di kolom chat, WA chat atau grup Telegram yang ada di instansinya itu biasanya kan adminnya itu kan cuma sebatas staff ya teman-teman. Ya seperti teman-teman ketahui lah, namanya staff kan nggak bisa menjawab secara detail, nggak berani lah. Tetapi kalau kita tanya secara instansi seperti ini, insya Allah akan dibalas. Seperti itu. Jadi silakan tanya di sini ya, di PPID-nya. Karena kalau misalkan nggak dibalas, ini bisa nanti disengketakan publik. Disengketakan publik. Itu ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Informasi Publik. Jadi kalau misalkan badan publik, termasuk kayak instansi-instansi seperti ini, kalau ada yang bertanya, kemudian tidak dijawab, ini bisa digugat ke pengadilan ya. Makanya 1 kali 24 jam ini wajib dibalas. Seperti itu. Pasti dibalas, saya yakin. Meskipun nanti dia nanti akan diarahkan ke BKPSDM-nya dulu. Seperti itu. Oke, Mbak Dian, sama-sama terima kasih juga ya. Jadi ini memang saya kasih seperti ini tujuannya biar teman-teman bisa tahu ya behind the scene itu panitia seleksi itu seperti apa, kinerjanya seperti itu. Kalau misalkan ada masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman, nah teman-teman bisa tanya di forum ini. Saya doakan semoga teman-teman semuanya bisa diberi kelancaran ya proses penetapan NIP-nya dan proses penyerahan SK CPNS-nya semoga bisa dilancarkan dan bisa dimajukan ya dari perkiraan teman-teman. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di forum ini, meskipun ini forum sederhana, saya rekam dan saya buatkan kontennya ya teman-teman ya. Ini sebagai edukasi, sebagai komitmen saya memberikan edukasi kepada teman-teman ya terkait CPNS, dan mungkin nanti setiap minggu akan saya berikan edukasi-edukasi seperti ini ke depannya ya teman-teman ya. Silakan nanti bisa bergabung kembali di minggu depan tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.